Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Padilla dari Program Studi Teknik Komputer kelas B angkatan 2020, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Adapun maksud dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rangkaian elektronika, yaitu tugas membuat tutorial penggunaan osiloskop. Baiklah, kita ke bagian pertama. Mengenai pengertian osiloskop. Nah, adapun pengertian osiloskop itu sendiri yaitu sebuah alat ukur elektronik yang digunakan untuk menginterpretasi atau memproyeksikan sinyal serta frekuensi listrik menjadi bentuk gambar grafik, sehingga dapat dinyatakan dalam satuan tertentu sebagai indikator kinerja. Dapat kita lihat di sini gambar bagian A yaitu osiloskop digital, dan gambar bagian B itu osiloskop di software Proteus. Baiklah, di sini saya telah memisahkan bagian-bagian osiloskop, di mana pada bagian pertama yaitu channel socket probe, bagian kedua monitor atau display, bagian ketiga level pemicu, bagian keempat yaitu posisi vertikal, bagian kelima volt per diff, bagian keenam time per diff, dan bagian ketujuh yaitu posisi horizontal. Bagian kelima yaitu socket probe atau channel socket probe. Adapun fungsi dari channel socket probe itu sendiri yaitu berfungsi untuk menghubungkan antara rangkaian yang kita buat dengan osiloskop, di mana dapat kita lihat di sini ada 4 socket probe pada digital yang asli, dan di sini pada software Proteus ada 4 juga socket probe, di mana syaratnya kita harus menghubungkan salah satu socket probe ini pada rangkaian. Harus terhubung, harus ada salah satu soket ini terhubung pada rangkaian. Kemudian yang kedua, display. Monitor atau display berfungsi untuk menghitung hasil pengukuran dan melihat bentuk sinyal rangkaian yang kita buat. Yang ketiga, level pemicu. Adapun fungsi level pemicu yaitu untuk menstabilkan bentuk gelombang di layar monitor. Dan bagian keempat, vertical offset. Adapun fungsi vertikal itu sendiri yaitu untuk menggerakkan posisi gelombang ke atas dan ke bawah dalam arah sumbu Y pada monitor. Sumbu Y-nya di bagian atas. Oke. Dan bagian kelima yaitu volt per diff. Adapun fungsi dari volt per diff yaitu untuk mengubah beberapa volt yang diwakili oleh setiap kenaikan vertical grid overlay di layar. Pada dasarnya, ini memungkinkan kita untuk memperbesar dan memperkecil sepanjang sumbu Y. Kemudian, yang keenam, time per diff. Adapun fungsi time per diff yaitu untuk mengubah beberapa banyak waktu yang diwakili oleh setiap kenaikan horizontal pada hamparan kisi-kisi yang ada di display, memungkinkan Anda untuk memperbesar dan memperkecil sepanjang sumbu X. Dan bagian terakhir yaitu posisi horizontal.
Posisi horizontal berfungsi untuk menggerakkan posisi gelombang ke kiri dan ke kanan dalam arah sumbu X pada monitor. Baiklah, kita akan simulasikan osiloskop ini menggunakan software Proteus. Pertama-tama kita masuk ke software Arduino Uno. Kita buka file open, kita cari, ini. Nah, ini sebelumnya kita verify dulu untuk dapat melihat format lokasi penyimpanan program yang kita buat ini, untuk nanti kita salin, untuk kita copy paste ke software Proteus Arduino. Nah, ini kita salin saja formatnya, kita salin, kemudian kita pindah ke software Proteus. Kita di sini sudah kita pasang Arduino Uno, kemudian kita cari osiloskopnya. Nah, kemudian double klik Arduino ini, kemudian di sini kita isi format yang telah kita salin tadi pada software Arduino. Oke, di sini pada soket A kita hubungkan ke pin 8 sesuai dengan program yang telah kita buat sesuai instruksi pada modul 8. Nah, kemudian kita jalankan aturan. Nah, di sini akan muncul tampilan osiloskop yang telah kita buat. Pertama-tama kita off-kan semua channel kecuali channel A. Channel A, B, C, dan D. Kita off-kan semua channelnya. Oke. Kemudian kita atur vertikalnya, kita atur ke tengah, kita atur ke tengah. Oke, ini sudah pas. Ini kita kemudian kita atur volt per diff-nya, kita beri 2 volt per diff, maka akan naik volt per diff-nya akan naik berapa kotak, satu kotak akan terus naik, jadi kita menambah voltnya. Misalnya kita menambah volt, maka kotaknya ini akan bertambah. Begitupun jika voltnya berkurang, maka ini juga akan turun. Sesuai dengan pengertiannya tadi, bahwa volt per diff itu kita dapat memperbesar dan memperkecil grid ini atau kotak ini pada sumbu Y. Nah, kemudian kita atur temper diff-nya. Temper diff ini hampir sama dengan volt per diff, tapi ini bergerak ke sumbu X, sedangkan volt per diff itu kotaknya bergerak ke atas dan ke bawah, sedangkan ini akan bertambah dan berkurang ke sumbu Y. Kotaknya akan bertambah dan berkurang. Nah, menurut saya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial penggunaan osiloskop ini. Sekian dan terima kasih.